Pak Samuel, mau tanya nih Pak Samuel. Ya, kenapa? Mesias ini kan harus dari keturunan Yehuda ya? Mesias dari keturunan Yehuda. Iya kan? Kalau dari konsep Yahudi, betul nggak? Kalau dari konteks Yahudi, setahu saya itu adalah suku Lewi ya Pak. Suku Lewi itu yang langsung berhubungan antara manusia dengan Tuhannya mereka, yaitu Yahweh. Konteksnya seperti itu. Iya, kalau Contohnya masuk seperti di itu. keturunan Daud, Yesus nggak nyambung dong. Ya sekarang suku Lewinya kemana? Hilang itu, 10 suku terhilang. Iya, tapi kalau Kemana? ikut dari turunannya kan Yesus nggak masuk gitu loh. Loh, sekarang kalau kita tanya suku Yehuda nggak masuk, kok bisa jadi ini? Daud itu, Nabi Daud atau Raja Daud bisa jadi raja. Dia seorang pengembala itu. Pengembala Iya, itu tapi kan nyanyi, main musik gitu aja. tetapi kok bisa ditarik loh Pak ke dalam silsilah Yesus ke anak Daud dan Abraham. Padahal nggak nyambung loh itu. Nah, Loh, seperti yang Bang itu kan Koles dari tadi turunan Daud. mengatakan kan sebenarnya yang Mesias ini Yusuf gitu loh. Bukan Yesus kan gitu. Ya itu kan prediksi Bapak. Is oke-oke aja Loh bukan bagi saya, Pak. loh itu dari Bible loh Pak, bukan saya. Gimana sih Bapak ini? Kok dari saya? Ya nggak tahu ya Pak, saya nggak bisa jawab itu Pak. Bukan kapasitas saya, bukan ranah saya Pak. Coba Bapak tanya sama Rabi Yahudi yang paham deh. Saya nggak berani jawab, nggak berani ngarang bebas Pak. Kalau nggak tahu ya nggak tahu. Iya, Injil Matius 1 sampai 17 kan gitu bunyinya. Nah, Abraham anak Daud sampai ke Abraham nih. Padahal nggak nyambung loh, nggak ada silsilah dari Yesus kan gitu. Kalau ditarik ya dia dari suku Lewi, dari Maria kan, Lukas 1:15, Lukas 1:36, Lukas Kalau 3:23 kan gitu. Maria Dari itu suku Lewi. dari suku Yehuda Pak. Suku Lewi, Siapa yang suku Lewi, suku yang Lewi dari itu udah suku hilang. Hilang kemana nggak tahu. 10 suku itu Bilangan hilang. 44 Pak, bilangan 4 nomor 47. Jadi Maria ini dari suku Lewi, Lukas 1 nomor 5, Lukas 1:36, Lukas 3:27 gitu loh. Yesus bagaimana dia masuk di suku Yehuda, Pak? Kan anak Daud. Anak Makanya, Daud dari mana, Pak, kalau nggak nyambung? Berarti Bapak, Yusuf sama Maria berhubungan biologis kalau begitu. Pak, saya nggak pegang Alkitab, saya lagi merokok di teras. Jadi kalau Bapak menuntut saya dalil, saya bisa jawab, saya harus bawa Alkitab dulu. Sedangkan saya males ke atas loteng. Saya pengen nyantai. Temannya pengen aja nyantai. mungkin ya, Pak ya. Ya nggak tahu, terserah Bapak. Saya lagi nyantai. Besok-besok kalau saya bawa Bible, kita boleh adu dalil. Saya lagi nyantai di teras. Nggak boleh ngerokok di dalam saya Pak. Nggak boleh sambil baca Bible merokok, dilarang sama istri. Harus di Jadi teras. sekian lama Bapak mengimani ini nggak tahu, Pak, itu? Kok gimana Bapak bilang saya nggak tahu? Ya jelas tahu loh Bapak. Nah, terus jelas tahu Makanya Bapak begini belum baca, Bapak, maksudnya nanti gimana, saya Pak? bawa Pak, tolong Pak, saya mau nyantai besok kalau saya Enggak, bawa Bible. iya. Kok Jadi Bapak kalau sekian lah. ngadu Bapak memilih dalil, Kristen berapa tahun, Pak? Berapa puluh tahun? enggak, kalau Bapak mau ngadu dalil nanti besok izinkan saya dulu ambil Bible saya dulu. Kalau Enggak, saya tahu saya cuma jawab. tanya aja seberapa lama Bapak memeluk Kristen. Terus silsilah ini kok nggak tahu atau gimana gitu loh. Gitu. Ya nanti aja Pak, saya mau nyantai dulu. Kak, tolong kita nyantai aja nanyanya Pak. Saya kalau menanya angka-angka pada menunjukkan dalil angka-angka ini ayat ini. Oh iya, Pak. Besok aja saya lagi mau nyantai. Saya mau bikin Maaf, kopi dulu besok aja. campur. Mau bikin kopi ya. campur masako, Pak. Ya, nggak apa-apa. Besok aja ya, lanjut aja. Nah, itu Saya Gurunda dengarkan itu. dulu, saya dengarkan. Itu Gurunda semua tuh. Silakan Pak Gurunda. Samuel, Pak Samuel, Anda seorang dokter. Kenapa Pak? Apakah Anda ini seorang dokter? Oh bukan, saya salesman. Salesman Pak. Tadi sempat aku dengar sebelum saya tidur, saudara bertanya tentang Yesus pingsan gitu ya? Saya kan tadi dengar dari sampean, dari Anda pernah ngomong dicelupkan anggur sehingga dia tuh nggak mati pingsan gitu ya, kalau nggak salah ya. Iya. Nah tadi saya tuh mau naik, saya lagi error, lagi lemot jaringan, baru bisa naik ini, nggak tahu kenapa tadi itu. Oke, Baru bisa baik. naik. Ya, saya mengatakan beliau itu pingsan karena sesuai dengan data yang saya temukan di kitab saudara sendiri mengarahkan ke arah kondisi itu. Oh, dikasih saya aja Pak, coba saya lihat besok Pak, kitab berapa itu Pak? Coba Anda baca di dalam Yohanes 19:29. Di situ dikatakan bahwasanya ada suatu bekas penuh anggur asam gitu.
Mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu menunjukkan ke mulut iya. Yesus. Nah, gitu. 19 ayat berapa Pak Muhammad? 29. Oke, besok saya baca ya Pak. Ya, nggak Iya. apa-apa, Bapak ngomong aja. Nanti ini PR buat saya PR Pak. Saya baca besok. Ya. Iya. Karena gini, yang menjadi pertanyaan di sana nantinya, untuk apa anggur asam itu kemudian diberikan kepada Yesus? Siapa yang menyiapkan anggur asam tersebut? Kemudian Anggur kenapa? asam. Anggur asam apa asap? Asam ya. Asam. Asam. Iya. Oke. Ya. Jadi ada beberapa hal untuk memahami kondisi Yesus yang sebenarnya. Yang pertama, untuk apa anggur asam itu? Siapa oknum yang menyiapkan anggur asam tersebut? Lalu yang ketiga, kenapa harus anggur asam? Kenapa bukan air kelapa muda atau air biasa aja gitu? Oh, kalau mengenai air kelapa muda Pak Asam saya bisa jawab sekarang. Karena kalau pada saat itu kan minum anggur. Ya itu dia, makanya Ya. menurut penelitian saya, kenapa saya mengatakan Yesus itu pingsan? Karena ada 3 pertanyaan yang harus diurai, di mana bobotnya ini mengarahkan ketiga-tiganya kepada kondisi di mana Yesus itu tidak mati, dia hanya pingsan. Yang pertama, siapa yang menyiapkan anggur? Ini ada oknum yang kemudian sengaja menyiapkan anggur. Kemudian yang kedua, oknum ini memilih anggur asam, tidak memilih air biasa kemudian. Padahal Yesus hanya mengatakan haus, aku ingin minum, kan gitu. Ada oknum, ada upaya kemudian untuk menyelamatkan, lalu kemudian harus anggur asam, bukan air biasa. Ya, oke. Besok saya baca ya Pak Suma. Besok Oke. saya baca. Oke. Nanti saya jawab. Cuma kalau saya bisa jawab sekarang, yang saya tahu kalau memang saat itu Yesus merubah air menjadi anggur. Memang anggur itu minuman favorit. Kalau di sini istilahnya kopi apa teh gitu ya. Kalau saya sandingkan sekarang, kopi apa Iya. teh gitu loh. Nah, Iya. ya. Besok Oke. saya baca ya Pak. Besok. Oke, silakan. Terima kasih. Iya. Nah, namun di dalam Markus 15:36 itu kan jelas dikatakan, datang seseorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Ini siapa seorang ini? Ya, makanya saya baca. Saya nggak bisa jawab sekarang. Iya. Jadi memang ada upaya untuk menyelamatkan Yesus. Nah, kalau kita melihat dalam kitab Talmud, di sana dijelaskan ini. Dia yang dieksekusi diberi sedikit kemenyan dicampur anggur dalam piala sehingga dia kehilangan kesadaran. Itu tertera di dalam kitab Talmud. Jadi setiap ada orang yang kena hukum, mereka kemudian diberi kemenyan dicampur anggur sehingga orang yang kena hukum ini kehilangan kesadaran. Itu dalam tradisi Yahudi, dalam sesi penyiksaan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai pelaku kejahatan. Nah, kemudian kalau kita melihat yang terjadi kepada Yesus, Yesus kan enggak ngapa-ngapain dia, belum juga ditusuk lambungnya. Tiba-tiba kemudian setelah minum anggur, dia selesai. Katakan semua sudah selesai, lalu maka matilah Yesus. Kan langsung disimpulkan begitu, maka matilah Yesus. Padahal belum dilakukan tindakan penganiayaan, penusukan belum, kemudian belum dipatahkan juga kakinya. Harusnya orang yang dikenai hukum gantung seperti yang dilakukan oleh Romawi itu dipatahkan kedua kakinya, tapi Yesus tidak. Kenapa? Karena pada saat itu Yesus sudah menyerupai orang yang pingsan, orang yang sudah kehilangan kesadaran, orang yang meninggal, orang mati gitu. Nah, kemudian kalau saya melihat secara mendetail, ketika ada seseorang kemudian memberikan minuman kepada Yesus, saya katakan ini adalah tindakan yang dilakukan oleh murid Yesus agar Yesus ini tidak merasakan sakit pada saat disalibkan. Makanya dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, di Talmud, dia diberi sedikit kemenyan dicampur anggur dalam piala sehingga dia kehilangan kesadaran.
Sehingga ketika dia dikuburkan pun itu jangan kekubur dulu. Pada saat dia disalibkan pun harusnya di atas tiang salibnya itu ya 3 hari baru bisa dikatakan orang itu betul-betul mati. Ini Yesus ada yang mengatakan jam 3 sore, ada yang mengatakan jam 12. Kalau dia jam 12 ke jam 6, berarti dia cuma 6 jam. Kalau dia berarti cuma 3 jam kalau dari jam 3. Kira-kira kayak gitulah ayat. Kan gitu. Iya. Itu juga Bapak. Iya. Sedangkan kalau kita melihat pada Jumat jam 3 sore Yesus itu diturunkan di tiang salib berdasarkan Markus 15:34. Beliau dikatakan, kalau menurut saya ya, itu ya mati suri atau beliau hanya pingsan oleh ramuan yang kemudian dibuatkan oleh murid-muridnya itu. Makanya dikatakan seseorang telah memberikan Yesus anggur asam yang diberi mur untuk menghilangkan rasa sakit. Kan gitu. Boleh dikatakan seperti itu. Nah, sehingga kalau kita melihat di dalam kajian-kajian yang kami lakukan, yang saya lakukan, di situ di dalam Yohanes 19:39 diceritakan gini, juga Nikodemus datang ke situ di tempat Yesus disalibkan. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak garu. Kira 50 hatna. Minyak. Iya. Nah, berdasarkan di kitabnya orang Yahudi, kitab Talmud, jelas sekali dikatakan bahwa kita tahu bahwa ramuan yang kemudian biasa diberikan kepada orang yang dieksekusi, di situ orang-orang yang memahami Talmud mentafsirkan bahwa itu ada campuran mur dan anggur untuk menghilangkan rasa sakit dan kesadaran. Jadi deteksi ini sudah sangat jelas. Makanya pada saat Yohanes menuliskan di data 19 nomor 30, di situ dikatakan bahwasanya Yesus berkata, "Aku haus." Yesus berkata, "Aku haus." Lalu kemudian dikatakan di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Itu di dalam Yohanes 19 data 28-29. Lalu kemudian nomor 30 ini dikatakan, sesudah Yesus meminum asam anggur itu, matilah dia. Seketika dikatakan, maka matilah dia. Ya, jadi dari penjelasan ini merupakan suatu teori kemudian, tetapi orang yang menggunakan logika dapat menarik kesimpulan bahwa tidak sadarnya Yesus itu membuktikan bahwa dia pingsan, bukan dia itu meninggal pada saat itu. Disebabkan karena adanya efek efek narkotika yang kemudian yang membuat kesadarannya itu hilang. Yang mana kesadarannya itu membuat beliau itu seakan-akan mati, sehingga dia tidak lagi dipatahin daripada kaki dari Yesus ini. Nah, kemudian berlanjut pada saat dia dikuburkan pun dia tidak dikuburkan di layaknya orang Yahudi, digalikan tanah kemudian ditimbun. Yesus disimpan dalam sebuah goa, yaitu tempat Yusuf Arimatea. Nah, lalu kemudian Maria datang. Maria datang ke sana membawa rempah-rempah, lagi-lagi rempah-rempah. Ini juga tadi saya sampaikan. Untuk apa rempah-rempah ini dibawa? Biasanya kalau ada rempah-rempah untuk orang yang terluka, itu baru tradisi Yahudi. Mereka membawa minyak gaharu kemudian meminyaki orang-orang yang terluka. Itu wajar. Nah, tidak mungkin Yesus yang sudah jadi mayat dibawain rempah-rempah untuk disembuhkan lukanya. Nah, itu Maria lakukan. Makanya dia heran pada saat itu. Dan bukti yang terakhir yang bisa kita lihat, bahwasanya ketika dia tampil di tengah-tengah muridnya, ya Yesus mengatakan, "Inilah aku." Muridnya kaget karena mengira melihat hantu. Bukti bahwasanya Yesus tidak pernah mengajarkan dia akan bangkit dari kematian. Saya hanya menyimpulkan bahwa Yesus itu bangkit dari pingsan.
Atau dia siuman, ceritanya dia siuman. Maka inilah tanganku, lihatlah kakiku, rabalah aku sendirilah ini. Apakah di antara kalian ada yang punya makanan? Nah, seketika Yesus diberi makanan berupa Ikan goreng. ikan. Nah, Iya, makanlah ikan. dia. Jadi kalau dia bangkit dari kematian, untuk membuktikan dirinya bangkit tidak perlu makan. Itu yang analisa saya, Bang. Jadi ketika Abang ini mengatakan, dari Ya. mana perspektif Anda mengatakan Yesus itu pingsan? Nah, ini data ini yang saya gunakan. Ya, Bahwasanya- oke, saya jawab. Iya, silakan. Itu pada saat dicucukkan apa tuh buluh anggur itu kan ditusuk pakai tombak ya Pak. Rambutnya Belum. ditusuk pakai tombak. Belum. Itu untuk menjajal dia udah mati belum, ternyata mati gitu loh, perwira Romawi, sehingga keluarlah air dari lambungnya itu, air bercampur darah itu berserakan ke tanah itu ya. Ada itu ditusuk tombak itu Pak, tombak Romawi gila besar itu. Iya, tapi kalau Robek. dia sudah meninggal, Pak, jantung tidak berdenyut berarti, maka darah tidak akan mengalir seperti yang diceritakan di dalam kitabnya Bapak. Tapi fakta denyut jantung itu berdetak karena dilihat dari sesi darah yang begitu kencang mengalir. Kalau orang sudah meninggal itu darahnya beku, Pak. Apalagi sudah berjam. Nah, sedangkan Yesus ini ketika ditusuk lambungnya darahnya masih keluar. Cairan berupa kayak cairan gitu ya Pak. Itu Nah. pada saat itu baru mati terus itu dites Pak, dites udah mati. Nah, pada saat mau dipukul tulang kakinya itu kan terjadi gelap gulita di situ ya, sehingga perwira apalah tentara Romawi itu lari ya. Bait Allah terbelah, mereka ketakutan lari. Jadi pada saat mau dipatahkan nggak sempat gitu loh. Betulnya mau, cuma berhubung gelap gulita di situ, langit gemuruh, kilat menyambar itu ya, Bait Allah terbelah jadi dua, sehingga mereka lari nggak sempat matahkan kakinya, gitu Pak. Iya, Itu nubuat Nabi Yesaya ada, Yesaya 53 itu ada itu nubuatnya. Gitu Pak Sek. Iya. Ya boleh jadi. Iya, silakan. Saya tambahin dikit ya, Bapak merasa curiga nggak dengan Pilatus yang berusaha kali untuk menolong, karena Pilatus itu sangat yakin bahwa Yesus itu tidak bersalah apapun. Sudah Ini nggak berapa salah kali dia. mencoba untuk membebaskan, sampai mau ditukar segala kan gitu. Pak itu Bapak nggak curiga ke Pilatus? loh, kok curiga? Pilatus kan cuma suruh milih. Ini rakyat Yahudi kaum Farisi mau milih mana ini? Harus milih Barabas yang dibebaskan apa milih Yesus? Nah, Pilatus sampai- bilang gini. Pilatus bilang, kenapa? Halo? sampai dia kan pasrah. Ini Yesus ini tak bersalah. Ya sudahlah, terserah kalian kan gitu. Kalau yang dinamakan bersalah itu kan merampok, membunuh, mencuri, ya kan? Yesus tidak merampok, tidak membunuh, tidak mencuri. Apa salahnya dia Yesus tak dalam berdosa, arti Pak. kata? Iya, pikirnya Pontius Pilatus itu salah apa? Orang ini nggak salah. Makanya Pontius Pilatus cuci tangan kan, cuci tangan. Aku tidak mendapat kesalahan pada orang ini. Ayo kamu orang Yahudi, kamu bebas milih siapa yang diturunkan. Pak Samuel suaranya mendem Pak Samuel. Bintang, nanti Bintang, dia dulu nih, kalau lagi dilanjutkan ngomong, Bung dulu, Dalu nanti ya. disambung gitu. Biasa. Silakan Bung Dalu. Iya, baik. Istirahat dulu, saya lihat dulu ya. Jadi gini, Pak. Kalau kita nyebrang ke Pilatus, istri Pilatus ini tidak punya kepentingan terkait dengan kejadian ini. Pilatus itu seorang gubernur, penguasa. Nggak ada kemudian kepentingan istrinya terhadap apa yang terjadi. Tapi di dalam Matius, Pak, Matius 27, Pilatus ini kemudian dicegat oleh istrinya. Jangan engkau mencampuri perkara orang yang tidak bersalah itu. Sebab karena orang itu aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Jadi sinyal ini sangat kuat. Pilatus memang tidak mau kemudian untuk membunuh Yesus
dikarenakan di samping dia tidak menemukan kesalahan, istrinya pun kemudian dalam mimpi itu tersiksa dikarenakan Yesus. Nah, kemudian ketika tadi Bapak mengatakan bahwasanya prajurit ini menemukan dia sudah kakinya tidak dipatahkan karena gelap gulita dan seterusnya, itu Bapak keliru di situ. Coba Anda baca dalam Yohanes 19, apa yang diceritakan di sana. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus, ini prajurit ini, dan melihat bahwa Yesus telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Kalau orang sudah mati, Pak, jantung tidak berdetak lagi. Darah itu sudah beku, nggak lagi mengalir. Nah, ini faktanya dikatakan bahwasanya mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Yesus memang tidak dipatahkan kakinya. Mereka memandang Yesus itu bahwasanya Yesus itu sudah meninggal, sudah mati orang ini. Makanya ya sudah, begitu kemudian Yusuf Arimatea minta kepada Pilatus agar kemudian jasadnya segera diturunkan, ya diturunkan. Inilah yang saya katakan bahwasanya Yesus itu bangkit memang, tapi bangkit dari pingsan, bukan bangkit dari kematian. Nah, kalau Yesus itu tidak mati, berarti sia-sia kemudian ajaran dogma, doktrin tembus dosa. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, tapi bangkit dari pingsan, maka Kristen tidak memiliki panduan keselamatan apa-apa. Karena sejatinya itulah sertifikat tertinggi yang Paulus ajarkan, kematiannya Yesus itu sebagai bonus keselamatan untuk orang Kristen, menukarkan nyawa Yesus dengan tebusan dosa-dosa Kristen. Jadi kalau Bapak bertanya ke saya di awal tadi, dari mana saudara mengetahui bahwa Yesus itu pingsan, dia tidak mati? Ya, itu sejarahnya sangat akurat dalam kitab saudara kalau diteliti berdasarkan dengan akal sehat. Karena Yesus kemudian, pertama yang saya ceritakan tadi, Yesus sendiri minum satu minuman yang ya masih misterius. Kok bisa-bisanya orang cuma minum sedikit seperti langsung mati, Pak? Kalau bukan dia pingsan atau dikatakan sebagai orang yang kehilangan kesadaran. Apa yang menyebabkan dia mati rupanya? Sementara nadinya belum terputus, hanya karena luka paku. Itu tidak mungkin. Lagian pakunya juga tidak ada cerita bahwa mengucurkan darah deras. Nadi tidak terputus. Kenapa dia mati hanya gara-gara minuman itu? Seketika dia minum, maka dia berkata, sudah selesai, maka matilah dia. Loh, kok secepat itu matinya? Nah, sehingga diturunkan jasadnya dari tiang gantung. Mereka orang-orang ini, murid-muridnya tidak menguburkan, tapi membawa ke dalam sebuah goa. Yusuf Arimatea. Nah, kita lihat sekarang di Yerusalem itu biasa ada di YouTube muncul orang bersiarah ke makam Yesus. Ternyata memang goa, Pak. Goa itu bukan kuburan, hanya diletakkan di dalam goa itu kemudian ditutup pakai batu. Artinya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat akurat bahwasanya ya Al-Quran tidak keliru mengatakan itu. Jadi dia diserupakan seperti orang yang mati ya, menurut tafsiran sebagian ulama. Dia diserupakan seperti orang mati, tapi ternyata dia tidak mati, hanya pingsan. Itu dia, dan itu diuraikan. Bukti, ketika Yesus datang kepada muridnya ketakutan. Artinya kebangkitan dari kematian itu tidak pernah diajarkan. Andaikan kebangkitan dari kematian itu diajarkan oleh Yesus, maka sebelum Yesus ditangkap, murid-muridnya akan tetap menunggu di situ sampai kapanpun. Buktinya, ketika kemudian mereka dikejar oleh tentara Romawi, murid-murid menyaksikan betapa gurunya kemudian memperlihatkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Pada saat mereka naik kapal
Kapalnya hampir tenggelam dihantam badai angin topan, tapi kemudian Yesus menenangkan badai tersebut. Apalagi membangkitkan orang mati, apalagi membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, lalu kemudian membuat orang kerasukan setan, setannya lari ke babi, babinya lebih 2000 ekor terjun. Jadi luar biasa itu mujizat-mujizat yang Yesus pertontonkan. Nah, ketika dia mengatakan aku akan bangkit pada hari ketiga, pasti murid-muridnya percaya. Jadi muridnya tidak perlu takut terhadap tentara Romawi. Loh, yang di tengah-tengah kita adalah Tuhan kok. Kalaupun dia bukan Tuhan, dia punya mujizat yang sangat luar biasa kok. Ngapain kita takut sama tentara Romawi? Tapi ternyata apa? Hari ketiga, Yesus hari Minggu, Yesus datang di tengah-tengah mereka. Mereka ketakutan sebab mengira melihat hantu. Itu Lukas 23 nomor 37. 37. Jadi ya, kehebohan yang mengatakan Yesus bangkit pada hari ketiga itu hanya ada di gereja setelahnya, ratusan tahun setelah Yesus itu tidak ada. Nah, pembuktian tertulisnya tentang bangkit pada hari ketiga ini adalah pemberitaan yang tidak akurat, tidak benar. Konon Lukas menceritakan di Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Yesus berkata, ada tertulis tentang aku bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tertulis di dalam Taurat, Zabur, dan kitab para nabi. Sampai hari ini sudah hampir 2000 tahun dicari di Torah, di mana tertulis Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Ternyata nggak ada. Berarti berita ini bukti bahwa hanya dibuat-buat. Pertama, yang tertulis di Bible tidak ada terbukti di Torah. Yang kedua, secara histori tidak ada murid Yesus yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Yang ketiga, murid ketika bertemu dengan Yesus setelah penangkapan ketakutan, mengira melihat hantu, bukan mengira melihat Tuhan. Oh, Tuhan kita benar-benar sudah bangkit. Tidak. Tapi mereka ketakutan bukan justru melihat manusia, bahkan mereka merasa yang bangkit ini hantu pasti, karena tidak ada orang mati bisa bangkit, apalagi hari ketiga. Nah, sedangkan kalau dia mengajarkan aku bangkit, murid-muridnya pasti senang dong ketemunya pada saat hari Minggu itu. Tapi ternyata ketakutan, mengira melihat hantu. Berarti dia tidak pernah mengajarkan kalau dia akan bangkit. Ajaran Yesus bangkit pada hari ketiga muncul di gereja kemudian. Jadi tidak diajarkan Yesus kepada murid-murid. Saya kira gitu Pak, data sederhana yang bisa saya sajikan sesuai dengan Al-Quran 157, An-Nisa, dan juga teori-teori yang kemudian saya paparkan berdasarkan Bible. Silakan. Boleh Bentar, bicara Bang. sebentar? Oh iya ya Bang Riko, silakan. Pertama saya kurang setuju kalau dikatakan bahwa Yesus itu hanya pingsan lalu kemudian dia sadar lalu berjumpa kembali kepada bersama dengan murid-muridnya. Karena kalau kita melihat ya, kekristenan itu berangkat dari kitab suci, dari tradisi gereja, dari magisterium gereja, dari pengajaran para pendahulu, para bapak yang kami sebut sebagai bapak-bapak gereja. Ketika kita berbicara tentang minyak mur dan juga gaharu, itu sebenarnya kalau dilihat dari tradisi itu untuk seorang mayat itu, dan bukan sembarang mayat pada tradisi orang Yahudi, bukan bagi orang-orang biasa saja, tetapi itu diberikan untuk kematian seorang raja. Jadi dari Injil Yohanes tadi yang dipaparkan oleh Bang Zuma, sebenarnya mau menggarisbawahi bahwa yang mati ini seorang raja, maka dibawalah minyak mur dan juga minyak gaharu. Ketika kita melihat pada kitab Ester bab 2 ayat 12, bahwa selama 6 bulan untuk ritual pengundusan bagi ratu baru Raja Ahasveros itu digunakan minyak mur. Atau dalam kitab Bilangan pada bab 24 pasal 5 ayat 6, di mana mereka melihat pohon gaharu itu sebagai pohon yang begitu suci karena ditanam langsung oleh Tuhan. Dan Bileam menyebut kemah-kemah Israel seperti pohon gaharu yang ditanam Tuhan. Jadi mau menekankan dan dibawa dalam jumlah yang banyak ya, berarti bukan dibawa kepada mayat orang miskin ini atau dibawa kepada mayat orang biasa, tapi benar-benar dibawa kepada mayat seorang raja. Yang mati ini seorang raja, yang mati ini bukan orang biasa, yang mati ini bukan orang sembarangan.
Nah, kalau mau dilihat dari proses kematiannya tuh kita harus melihat mulai dari siksaan yang dia alami di rumah Pilatus, di rumah imam-imam kepala, di rumah Herodes gitu. Kalau orang Indonesia aja yang ketangkapan mencuri dipukul bisa langsung mati di tempat, coba kita hitung mulai dari penyiksaan sampai dengan Bukit Golgota, perjalanan yang harus dia tempuh. Pada tradisi bangsa Yahudi biasanya digunakan bahwa tiang yang berbentuk salib itu bagian vertikalnya sudah berada di atas puncak gunung, sedangkan bagian horizontalnya yang akan diangkut dan dibawa oleh si penjahat ini. Kenapa salib yang dipilih? Karena salib itu adalah hukuman paling keji dalam tradisi bangsa Yahudi. Tidak ada hukum lain yang lebih besar kalau memang sudah sampai di salib, berarti bagi bangsa Yahudi orang ini sudah tidak bisa diampuni lagi kesalahannya. Tapi kalau untuk membahas kesalahan apa yang dilakukan oleh Yesus, kita bisa bicara itu lain hal. Tapi saya hanya mau menggarisbawahi soal mati dan pingsan yang disampaikan oleh Bang Zuma. Jadi kalau misalnya kematian untuk seperti dia meminum suatu zat yang dikatakan lalu membuat dia pingsan lalu dia bangkit kembali, itu saya sendiri berpikir bahwa itu kurang tepat. Kalau mau melihat proses kematiannya, kita harus melihat langsung dari proses ia disiksa sampai proses ia wafat di kayu salib. Untuk soal jam dan lain-lain, memang benar bahwa orang Yahudi proses pergantian harinya itu berbeda dengan kita pada saat ini, di mana jam 6 pagi lalu nanti jam 6 sore. Karena bagi orang Yahudi sendiri ganti hari itu pada pukul 6 sore. Sehingga itu sudah berganti hari. Maka kalau kita dihitung benar bahwa tepat pada hari ketiga ia bangkit. Kalau kita mau menghitung dari cara berpikir orang Yahudi untuk mengganti hari. Sehingga dan juga yang terakhir soal penguburan. Memang zaman orang Yahudi tidak dikuburkan digali dan dimasukkan ke dalam tanah, tetapi dimasukkan ke dalam gua yang ditutup batu. Kita ambil contoh aja kebangkitan Lazarus, di mana Yesus disuruh membuka kubur Lazarus karena dia mau masuk. Tapi saudari Lazarus, Marta dan Maria mengatakan bahwa sudah beberapa hari dia di dalam, jasadnya pasti sudah membau dan sudah membusuk. Tapi Yesus membangkitkan dia dan keluar. Sehingga paham kebangkitan itu sebenarnya sudah ada. Jadi bukan berarti ketika bertemu dengan para murid lalu mereka tidak diajarkan soal kebangkitan. Tidak, bahwa paham kebangkitan itu sudah ada. Bahwa dalam tradisi Yahudi pun mereka terbagi antara dua, antara kaum Farisi dan kaum Saduki. Kaum Farisi yang tidak percaya soal kebangkitan, tidak percaya soal malaikat, tetapi kaum Saduki percaya soal kebangkitan badan, soal malaikat, soal kebangkitan di akhir zaman. Bahwa di antara kaum Farisi sendiri sudah terbagi pemahaman seperti ini. Jadi saya pikir keliru kalau mengatakan bahwa para rasul tidak mengalami pembacaan atau pengetahuan soal kebangkitan. Karena dari segi tradisi pun mereka paham benar apa itu kebangkitan. Mereka masuk dalam kelompok mana? Kelompok Saduki atau kelompok Farisi? Sehingga mau saya tekankan dan mau saya garis bawahi kembali bahwa Yesus sungguh mati dan sungguh bangkit. Terima kasih. Iya, baik. Ya, sebagai Kristen, ya pasti saudara pasti menolak dengan mati-matian dengan kondisi yang saya paparkan barusan. Karena kalau Yesus itu tidak disalibkan, tidak dibunuh, ya maka sia-sialah iman saudara sebagai seorang Kristen. Karena disitulah letak kekristenan, puncaknya di situ. Pada saat mereka kemudian mengimani Yesus mati lalu kemudian bangkit. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika saudara mengatakan itu tradisi seorang raja, tidak mungkin seorang raja diperlakukan seperti itu, dibunuh seperti itu, tidak mungkin. Tapi saudara memahami dia raja, ya sah-sah saja karena itu pengajaran dari orang Farisi. Tapi kalau Anda mengatakan dia raja, masa seorang raja yang datang kepadanya hanya Nikodemus saja? Nah, kalaupun dia dikatakan bahwa Nikodemus datang,
membawa minyak mur dengan minyak gaharu itu karena dia Mesias. Bukan karena dia raja seperti yang Anda imani, tidak. Dia hanya seorang Mesias, maka wajar kalau dilakukan ini. Tapi yang jadi permasalahan ini adalah ketika kemudian Maria Magdalena datang di hari Minggu itu. Itu yang menjadi permasalahan itu di sana. Lalu kemudian diawali dengan masalah murid dia memberikan anggur asam. Itu tidak bisa ditemukan secara akurat bahwa tujuannya bukan agar supaya Yesus pingsan dan supaya dia tidak sadarkan diri. Yang saya menemukannya adalah unsur kesengajaan dari murid-muridnya untuk meminumkan Yesus agar Yesus kehilangan kesadaran, agar Yesus tidak merasakan sakit yang didera yang Anda cerita. Bahwa bagaimana mungkin dia tidak merasakan kematian sementara beliau disiksa, dipukuli, ada beberapa hal yang harus dilalui dengan penuh siksaan. Nah, justru karena itulah kemudian sang murid memberikan anggur asam ini agar supaya sang guru kehilangan kesadaran, agar tidak merasakan rasa sakit yang diderahnya, yang dideritanya. Bukan untuk mati dia. Itu yang ingin saya katakan kepada saudara. Jadi kalau dikatakan dia dikuburkan di ruang goa dan seterusnya, itulah bukti bahwa Yesus itu tidak dikubur layaknya orang-orang biasa. Tidak dikubur sebagai rakyat jelata, tapi dia disimpan dalam goa. Karena tidak semua Yahudi itu di goa dikuburkan, tidak semua. Hanya orang-orang tertentu yang dikuburkan di goa. Itu pun Yesus hanya dipinjamkan makam dari seorang orang kaya, yaitu Yusuf pada saat itu. Bukan pemakaman keluarga. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Anda sudah mengetahui bahwa dia ada di dalam goa, bukan dikubur di bawah tanah, itu menandakan bahwasanya Yesus itu indikasi pingsannya semakin luas, semakin kuat. Belum lagi ketika Yesus mengatakan tanda Yunus. Yunus dalam kuburan itu, di dalam perut ikan tidak mati. Berarti Yesus pun kalau menyetarakan dirinya dengan tanda Yunus kepada angkatan jahat, maka mau tidak mau dia pun harus hidup di dalam perut bumi, kan gitu. Jadi saya kira sangat-sangat kuat argumentasi saya disebabkan karena pertama, Yesus itu diminumkan sesuatu. Entah apa itu yang sehingga apa tujuannya, kenapa bukan air putih aja. Itu yang pertama. Kedua, ketika kemudian di atas tiang, Yesus tidak dipatahkan kakinya. Ketiga, Yesus itu disalib hanya beberapa jam digantung, bukan leher. Ingat, bukan leher yang digantung. Keempat, dia dikuburkan pada ruang terbuka dan pada pagi harinya Maria datang membawa rempah-rempah. Tidak mungkin mayat dirempahi, nggak mungkin. Karena itu bukan pecel lele. Tapi kalau orang pingsan, kemudian diberi ramuan-ramuan, ya bisa jadi tujuannya untuk menyembuhkan luka-luka. Saya kira cukup teman-teman. Saya rasa ya, ini pendapat pribadi saya berdasarkan dari hasil penelitian saya terhadap Bible dan juga penguatan dari Al-Quran bahwa oknum yang diceritakan di dalam kitabnya teman Kristen ini ya, dia bangkit, memang bangkit, tapi bangkit dari pingsan kalau menurut saya berdasarkan penelitian saya. Kalau teman-teman bangkit dari kematian, saya mengatakan bangkit dari pingsan. Kecuali sudah ada dasar-dasar pijakan yang kemudian apa alasannya, siapa orangnya yang memberi kemudian anggur, kemudian apa tujuannya, kenapa bukan air putih dan seterusnya. Kalau itu poin-poin itu sudah terpenuhi jawabannya dan rasional, ya bisa jadi. Karena kenapa secara data Tuhan tidak mengizinkan Yesus ini dibunuh. Karena dia adalah orang benar, dia bukan penjahat. Kalaupun dia penjahat yang disetarakan dengan orang yang kemudian mencederai kekudusan nama Tuhan, dia harus dilempari batu sampai mati.
Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.